Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu. Oke, seperti biasa ketemu lagi dengan gua Samsul di channel kesayangan kita semua, yaitu Refocus. Channel yang selalu membawakan film tentang penjara, gangster, perbaku hantaman yang pastinya akan memenuhi hasrat adrenalin kalian. Oke, di film kali ini saya akan membawakan sebuah film yang mirip banget dengan film Sujuran cuy. Mantap pokoknya. Jadi film ini mengisahkan tentang 6 orang pria yang hidupnya itu selalu dibully di sekolahnya. Hingga suatu ketika mereka pun mulai merasa tidak kuat lagi dengan pembulian itu. Sehingga mereka pun memutuskan akan menjadi pemberani dan bercita-cita ingin menaklukkan seluruh geng di kota itu. Tentu saja untuk menggapai mimpinya itu tidaklah mudah karena mereka yang harus menghadapi dan melawan geng-geng beringas di kota. Namun dengan modal nekat dan keberanian mereka berenam ini mampu menaklukkan satu geng di kota itu. Kini langkah selanjutnya adalah menaklukkan geng yang lain yang lebih berbahaya lagi. Akankah mereka berhasil ataukah sebaliknya? Yang pastinya akan banyak sekali scene di perbaku hantaman di film ini cuy. Pokoknya nonton sampai akhir. Seperti biasa sebelum lanjut siapkan dulu udut dan kopainya, dan inilah Waruboro 2007. Mantap. Di sebuah negara Jepang, tepatnya di kota kecil, kita diperlihatkan dengan sekolah kumuh, tembok coret-coret mirip Suzuran. Terlihat para siswa yang sedang serius memperhatikan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Di tengah suasana hening itu, seorang siswa berandal bernama Hachi malah mengganggu teman sekelasnya dengan melempar-lemparkan kertas kepada seorang siswa bernama Taka. Sehingga Taka pun menjadi terganggu dan tidak fokus dengan materi yang sedang dijelaskan oleh gurunya itu. Namun sialnya ia tidak berani menegurnya, yang ternyata Taka ini merupakan seorang siswa culun di sekolah itu. Sedangkan si Hachi merupakan gegedugnya, yang sudah pasti tidak ada satupun orang yang berani melawannya. Namun makin lama dibiarkan, si Hachi ini malah tambah lonjak dan terus mengganggunya. Sehingga Taka pun mencoba memberanikan diri untuk menegur Hachi yang terus mengganggunya itu. Dengan rasa ketakutan Taka pun berkata, "Woi Hachi, bisa gak sih lo berhenti ganggu gue?" Sontak saja semua siswa pun langsung terkejut saat melihat Taka si murid culun sangat berani sekali menegur Hachi si penguasa sekolah. Dan seperti yang kita pikirkan, tentu saja Hachi pun merasa tidak terima dengan teguran itu. Sehingga ia pun perlahan menghampiri Taka untuk menanduk kepalanya. Dan siapa sangka Taka pun kembali bangkit untuk membalas serangan itu. Sehingga mereka berdua pun saling serang dengan adu-adu kepala. Namun anehnya bukannya takut, Taka justru malah senang dengan perkelahian itu. Dan ia juga merasa adrenalin keberaniannya mengalir deras dalam tubuhnya. Dan inilah awal mula kehidupan Taka berubah drastis. Yang awalnya culun kini menjadi pemberani seperti Takuya Genja. Dan film Waruboro 2007 pun dimulai. Lalu cerita pun dijelaskan, tepatnya di tahun 70-an di sebuah kota dekat Tokyo, Jepang, hiduplah 6 orang siswa berandal yang bercita-cita ingin menaklukkan seluruh sekolah di area itu. Dan mereka berenam ini bernama Katsu, Ai, Sano, Kochan, Taka, dan terakhir Hachi. Dan lihat baik-baik dulu cuy biar gak salah nama, soalnya mukanya itu hampir sama semua. Oke lanjut, tentu saja untuk menggapai impiannya itu tidaklah mudah karena mereka yang harus berhadapan dengan geng sekolah demi bisa menaklukkan dan merebut kekuasaan mereka. Maka dari itu langkah awal untuk memulai ini mereka berenam pun pergi ke salon untuk merubah style pakaian dan rambutnya menjadi jamet agar terlihat garang. Tidak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan temannya yang memberitahukan bahwa dirinya itu telah diserang oleh sekolah sebelah. Mendengar hal itu, mereka pun hanya terdiam saja karena tidak berani menyerang balik. Namun si Pak Salon yang tidak sengaja mendengar obrolan itu langsung memotivasinya dan memanas-manasi mereka untuk berani menyerang balik. Sampai akhirnya jiwa keberanian mereka pun mulai bangkit sehingga Taka and the Gang pun langsung berlari untuk melakukan balas dendam kepada sekolah sebelah yang telah menghajar temannya itu. Namun sesampainya di TKP, mereka pun terkejut saat melihat Hachi yang sudah lebih dulu membantai mereka sendirian. Maka dari itu masalah penyerangan ini pun dianggap sudah setimpal dan beres.
Setelah itu mereka berenam pun pergi ke rumah Kocan untuk nongkrong sambil ngopai. Di sana mereka pun sangat percaya diri akan mampu menaklukkan kota ini akibat Hachi yang telah berhasil melakukan pembantaian tadi. Lalu Kocan pun mengambil sebuah board untuk menjelaskan bahwa untuk menaklukkan kota ini tidaklah mudah, karena mereka yang harus menaklukkan dulu beberapa kelompok besar dari sekolah lain. Pertama ada geng Tanuki, rumornya mengatakan bahwa geng ini sangatlah kuat dan bahkan untuk menyentuhnya saja sangatlah mustahil. Lalu kedua ada geng Ahkam yang kebanyakan muridnya orang Korea. Sama dengan yang lain, geng ini juga sangatlah mustahil untuk disentuh. Terlebih lagi geng ini juga memiliki pasukan yang banyak. Lalu ketiga ada geng Genut Krul. Dan sama dengan yang lain, geng ini juga lumayan kuat. Lalu yang terakhir ada geng Maruwaka. Dan inilah geng terkuat yang sangat sulit untuk ditembus oleh siapapun. Rumor mengatakan bahwa sekolah ini telah berhasil disatukan, sehingga di seluruh pasukannya kompak dan bersatu demi menjaga geng sekolahnya dari geng orang lain. Dan itulah 4 geng di kota yang harus ditaklukkan oleh mereka jika ingin menguasai kota ini. Mendengar hal itu, mereka semua pun malah langsung putus asa dan meyakini tidak akan mungkin bisa menaklukkan geng mereka. Mengingat mereka yang hanya berenam saja, sedangkan lawannya itu 1 RW cuy. Yang sudah pasti mereka berenam akan dibantai habis karena kalah jumlah. Namun Kocan yang pemberani berusaha menyemangati teman-temannya untuk kembali bersemangat lagi dalam mencapai tujuannya, yaitu menguasai kota ini. Sampai akhirnya mereka berenam pun kembali bersemangat untuk menggapai mimpinya itu. Mantap. Selepas nongkrong, Taka pun menyempatkan pergi ke kuil untuk berdoa agar cita-cita ia dan kelima sahabatnya itu bisa terwujud. Singkatnya sore hari pun tiba, lalu mereka semua pun langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Taka pun langsung dimarahi oleh ibunya akibat penampilannya yang menjadi jamet. Padahal saat dulu Taka selalu berpenampilan rapi and good looking. Tidak hanya itu, ibunya juga sangat sedih melihat perubahan sikap anaknya yang telah berubah drastis. Parahnya si Taka malah langsung pergi ke kamar karena tidak mau mendengar ocehan ibunya itu. Ketika di kamar, ia pun langsung mengambil tas untuk mengeluarkan semua buku pelajaran di dalamnya. Rupanya ia mengosongkan isi tasnya agar bisa memasukkan sebuah lempengan besi untuk dipakai jaga-jaga sekaligus modal tawuran nanti. Parah. Keesokan harinya terlihat Taka yang sedang dalam perjalanan untuk pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan ia pun tidak sengaja berpapasan dengan gebetannya yang bernama Yamada. Rupanya si Yamada ini satu sekolah dan satu kelas dengannya. Lalu Taka pun malah bertindak caper dengan berjalan pelontong agar disukai oleh gebetannya itu. Namun bukannya suka, Yamada justru malah risih dengan Taka yang berpenampilan berandal. Ketika akan melanjutkan perjalanannya lagi, tiba-tiba saja Taka langsung dikepung dan dicegat oleh sekelompok sekolah lain, dan rupanya mereka ini adalah orang yang pernah dibantai oleh Hachi di scene sebelumnya. Yang sudah pasti tujuan mereka mengepung Taka karena ingin melakukan balas dendam kepada Hachi. Lalu Taka pun dibawa dan diseret oleh mereka ke hadapan bosnya, yang tadi sangka-sangka bos mereka ternyata si Genut Krul atau si botak. Dan terungkaplah bahwa orang yang pernah dibantai Hachi ini ternyata anak buahnya si botak. Dan jelas saja si botak sebagai sang ketua tidak terima melihat anak buahnya dibantai. Sehingga ia pun berniat akan menyiksa Taka sebagai bentuk balas dendamnya kepada Hachi. Namun ketika akan mengeroyoknya, tiba-tiba saja Taka pun langsung mengeluarkan senjata besinya untuk dihantamkan kepada si botak. Dan dengan satu serangan saja si botak pun langsung tumbang. Tidak sia-sia membawa lempengan besi cuy. Sontak saja para anak buahnya pun langsung terbengong dan merasa tidak percaya bosnya itu telah dikalahkan dengan satu serangan saja. Di saat mereka sedang bengong, Taka pun langsung berlari untuk kabur dari sana. Dengan skill pelariannya yang pro, Taka pun berhasil dari kejaran geng si botak. Dan singkatnya ia pun telah sampai di sekolahnya. Di sana ia pun langsung menghampiri kelima sahabatnya itu untuk menceritakan kejadian dirinya yang telah berhasil mengalahkan si Gundul. Mendengar hal itu, mereka semua pun langsung bersorak bahagia atas keberanian Taka yang dianggap telah berhasil menaklukkan satu geng.
Mendengar hal itu tentu saja Taka pun langsung suri sorangan si Gesero dan sudah merasa jadi jagoan. Tanpa sadar nyawanya itu telah terancam karena geng Cibotak yang pasti akan kembali datang untuk melakukan balas dendam kepada Taka. Sepulang sekolah Taka pun terkejut saat melihat kakaknya itu sudah menunggunya dari tadi. Diketahui kalau kakaknya Taka ini merupakan seorang bos Yakuza yang paling ditakuti di Tokyo. Dan kedatangan ia ke sana karena ingin memberikan ucapan selamat kepada Taka atas keberaniannya yang telah mengalahkan si gendut botak. Rupanya kabar kekalahan geng gendut ini sudah tersebar luas kemana-mana. Bahkan sang bos Yakuza yaitu kakaknya Taka juga telah mendengar info ini. Dan ia pun merasa bangga kepada adiknya itu. Lalu sang kakak pun memberikan sebuah pistol kepada Taka untuk jaga-jaga dari serangan geng lain yang akan menyerangnya. Tentu saja Taka pun langsung menerimanya mengingat ia yang membutuhkan senjata demi bisa menaklukkan kota Tokyo. Di tengah obrolan tiba-tiba saja sang ibu pun datang yang langsung menyuruh kakaknya Taka untuk pergi dari sana. Karena ibunya yang takut Taka akan mengikuti sosok kakaknya itu menjadi seorang Yakuza. Di pagi harinya kita pun diperlihatkan dengan Taka yang sedang kencan di sebuah restoran. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja anak buahnya si botak datang yang langsung menyeret Taka keluar dari kafe untuk disiksa habis-habisan. Mereka semua pun langsung mengepung dan bersiap akan mengeroyoknya. Tapi tiba-tiba saja datang geng Tanuki yang ingin membantu Taka dari kepungan mereka. Bahkan geng Tanuki juga tanpa banyak bacot langsung menyerang geng Cibotak ini, sehingga tawuran antar kedua kubu pun terjadi. Sampai akhirnya geng si Gundul pun berhasil dibantai. Imbasnya Taka juga tidak jadi bonyok akibat dibantu oleh geng Tanuki. Di sisi lain geng si Gundul yang lain ternyata sedang bergerak juga dengan mencegat dan mengepung kelima sahabatnya Taka. Lalu mereka semua pun langsung menghajar dan mengeroyok teman-temannya Taka. Bahkan Hachi yang kuat juga mampu dibuat terluka parah oleh mereka sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana Taka and the Gang pun dibuat sangat marah sekali saat melihat Hachi harus dirawat di rumah sakit. Sehingga ia dan keempat temannya pun akan melakukan serangan balik demi balas dendam kepada geng si botak. Di pagi harinya Taka Katsu nekat pergi ke markas geng botak untuk melakukan balas dendam. Sontak saja pasukan si botak pun langsung menyerbu mereka berdua dan siap untuk mengeroyoknya lagi. Tapi tidak semudah itu Perguso karena Katsu yang langsung mengeluarkan senjata pistol untuk mengancam mereka agar tidak menyerangnya. Sekaligus agar mereka tidak ikut campur terhadap Taka yang ingin baku hantam dengan bos mereka. Lalu Taka pun langsung berlari untuk menghajar bos mereka yaitu si botak gendut. Mereka semua pun hanya terdiam saja sambil menyaksikan baku hantam itu. Dan siapa sangka Taka pun mampu memojokkan lawannya itu sampai akhirnya ia pun berhasil mengalahkan si botak. Wow, mantap. Setelah pertarungan Taka pun mengajak Katsu untuk pulang. Namun Taka yang masih kebawa emosi malah melampiaskannya dengan menghajar salah satu anggota geng Ahkam alias sekolah Korea. Tanpa sadar pukulannya itu telah menimbulkan masalah besar. Karena bos geng Ahkam yang tidak akan tinggal diam kepada Taka yang telah menghajar anak buahnya itu. Setelah emosinya reda, Taka pun pergi ke rumah sakit lagi untuk menjenguk Hachi. Di sana ia pun memberikan kabar gembira yang tidak lain dirinya itu telah mengalahkan geng si botak gendut. Tidak hanya itu, Taka juga memberitahukan bahwa dirinya juga telah menghajar anggota geng Ahkam. Mendengar hal itu, bukannya senang, Hachi pun malah menjadi khawatir kalau yang dilakukan Taka barusan malah akan memicu perang besar antar geng sekolah. Singkatnya beberapa hari kemudian pun berlalu. Terlihat Hachi juga yang sudah sembuh dan bisa masuk sekolah lagi. Terlihat Taka juga yang kembali bahagia ketika bisa berkumpul bersama teman-temannya. Tapi ketika di kelas, Taka pun tidak sengaja melihat Yamada yang sedang deg-degan akibat stres belajar. Melihat hal itu, ia pun membawanya ke ruang UKS dan berusaha menenangkannya. Bukannya berterima kasih, Yamada justru malah menasihati Taka untuk belajar lebih giat lagi karena ujian semester yang akan segera tiba.
Dengan lantang Taka pun malah menjawab kalau dirinya itu tidak mau jadi culun karena sibuk dengan belajar. Maka dari itu ia pun akan tetap hidup dengan dirinya sekarang, yaitu sebagai seorang berandal sekolah. Mantap. Mendengar hal itu sontak saja membuat Yamada sedih, mengingat ketika dulu Taka adalah seorang siswa yang baik hati dan rajin menabung di warung Maeme. Sedangkan sekarang malah menjadi seorang berandal yang hidupnya penuh dengan perbakuhan taman. Tidak lama kemudian bel sekolah istirahat pun berbunyi. Dan seperti biasa Taka and the Gang pun pergi ke WC untuk nyebat santuy dulu. Di sana Taka and the Gang pun dengan pedenya mendeklarasikan kemenangannya yang telah mengalahkan geng si botak. Dan langkah selanjutnya mereka pun akan menaklukkan geng lain demi bisa menguasai kota ini. Sedangkan di sisi lain terlihat Sano yang malas sedang mandi di depan sekolah. Ketika sedang asik menggosok dakinya itu, ia pun sangat-sangat terkejut saat melihat segerombol geng Korea datang ke sekolah mereka. Rupanya mereka semua ingin mencari Taka yang pernah menghajar salah satu anggota gengnya. Melihat hal itu, dengan cepat Sano pun berlari untuk memberitahukan kepada teman-temannya. Mendengar info itu, Taka and the Gang pun memutuskan untuk kabur lewat belakang. Lalu mereka berenam pun berjalan perlahan sambil menunduk agar tidak diketahui oleh geng Akam. Namun sayangnya geng Korea ini melihatnya, sehingga mereka semua pun langsung mengejar Taka and the Gang untuk menangkapnya. Taka dan kawan-kawan pun telah berpencar demi menyulitkan geng Korea yang akan menangkapnya. Namun sialnya seluruh penjuru kota telah dikepung oleh geng Korea. Dan jelas hal ini akan tambah menyulitkan geng Taka untuk bersembunyi dari mereka. Bahkan Taka yang sedang bersembunyi di bawah lorong pun bisa diketahui oleh mereka. Begitu juga dengan Hachi yang lebih sial lagi. Karena di tengah pelariannya itu ia malah tidak sengaja berpapasan dengan geng yang lebih berbahaya, yaitu geng Marwa. Sampai akhirnya Hachi pun harus kembali dikeroyok lagi oleh dua geng sekaligus. Parahnya lagi, mereka berenam ini langsung dibawa ke atap untuk disiksa dan dikeroyok. Dan singkatnya penyiksaan itu pun telah selesai. Namun tololnya mereka justru malah menjadikan penyiksaan ini sebagai bahan lawakan. Mereka semua pun langsung tertawa bersama meski wajahnya itu yang sudah bara ronyok. Singkatnya hari liburan semester telah tiba. Terlihat ibunya yang sedang kesal kepada Taka karena tidak fokus belajar untuk menghadapi ujian kelulusan. Namun Taka yang belegug malah tidak memperdulikan perkataannya itu. Sampai akhirnya sang ibu pun tidak akan lagi memperdulikan masa depannya Taka, dan kini ia hanya akan fokus ke masa depan dua adiknya Taka yang masih kecil. Siang harinya Taka pun pergi ke tempat telepon umum untuk menghubungi kakaknya. Di dalam telepon itu Taka pun berniat ingin meminjam senjata pistol lagi kepada kakaknya itu untuk berjaga-jaga. Dikarenakan ia yang merasa telah memiliki banyak musuh akibat telah menyenggol banyak geng di kota. Mendengar hal itu, sang kakak pun yang baik hati ini menyetujuinya demi keselamatan adiknya yang sedang diincar oleh banyak geng. Setelah selesai nelpon, tiba-tiba saja Taka pun dihampiri oleh Tanuki yang mengajaknya untuk ikut liburan ke pantai. Tanpa pikir panjang, Taka pun menyetujuinya daripada gabut dan rebahan mulu di rumah. Sesampainya di pantai, Taka pun sangat kagum melihat Tanuki yang memiliki tubuh six-pack. Lalu Tanuki pun memberitahukan bahwa dirinya itu selalu berolahraga dan nge-gym untuk membentuk tubuhnya itu agar kuat. Dan siapa duga perkataannya itu telah membuat Taka termotivasi untuk nge-gym agar bisa memiliki tubuh six-pack seperti Hulk. Dan saat pulang dari pantai, Taka pun mulai berlatih otot agar menjadi kuat saat baku hantam. Singkatnya hari ujian sekolah pun tiba. Terlihat Taka yang sedang berjalan polontong menuju ke sekolahnya. Di tengah perjalanan ia pun tidak sengaja bertemu lagi dengan Yamada yang sedang kebingungan dengan sepedanya yang bocor. Melihat hal itu, Taka pun menghampirinya untuk membantu. Namun sayangnya ia pun malah diabaikan oleh Yamada yang masih membencinya.
Di sisi lain, kita pun diperkenalkan dengan seorang siswa pindahan bernama Kitani Sanaki yang mendapatkan julukan Hon. Dan kedatangan Sanaki ini telah membuat keseimbangan sekolah hancur karena dalam waktu cepat ia mampu menaklukkan seluruh sekolah. Bahkan ia juga telah berhasil menaklukkan geng Merwaka dan 2 geng lainnya. Yang kini ketiga geng ini pun telah dijadikan pasukan tempur oleh Sanaki. Dan secara langsung Sanaki lah yang kini menjadi orang yang terkuat di kota Tokyo. Dalam sekejap saja rumor ini langsung tersebar ke seluruh sekolah yang ada di sana. Rumor mengatakan bahwa Sanaki berambisi ingin menaklukkan seluruh sekolah dan geng di kota ini. Dan kemungkinan besar cepat atau lambat Sanaki juga akan mendatangi sekolahnya Taka and the Gang untuk merebutnya. Mendengar info itu, Taka mengajak kawan-kawannya untuk waspada dan berjaga-jaga dari Sanaki yang kemungkinan besar akan menyerang sekolah mereka juga. Sepulang sekolah, Taka pun pergi menemui sahabatnya yaitu Yanuki untuk meminta bantuan melindunginya dari Sanaki yang akan menyerangnya nanti. Untungnya Yanuki yang baik hati pun menyetujui dan akan membantunya dengan syarat Taka harus bergabung ke dalam gengnya dan ikut join party di klub kencan malam. Sontak saja Taka pun langsung terdiam mengingat ia yang tidak punya pacar untuk dibawa ke acara party ini. Tidak menyerah begitu saja, keesokan harinya Taka pun menemui Yamada untuk membantunya ikut dalam acara party itu. Sialnya Yamada menolaknya dengan alasan Yamada yang masih membenci Taka yang berpenampilan seperti berandalan. Saking bencinya, Yamada pun langsung meninggalkan Taka yang belum selesai bicara. Tanpa sengaja buku catatannya itu pun telah terjatuh di hadapannya Taka. Melihat hal itu, Taka pun mengambilnya untuk dikembalikan. Namun sebelum dikembalikan, ia pun malah kepo dan ingin melihat buku diary-nya Yamada. Ketika membukanya, ia pun malah sedih saat melihat ada foto sahabatnya yaitu Hachi di buku diary-nya Yamada. Rupanya selama ini Yamada telah mengidolakan dan naksir kepada Hachi. Di malam harinya, Taka pun sedang kebingungan karena belum ada partner yang bisa diajak untuk datang ke acara Tanuki. Namun ketika melamun tarik, tiba-tiba saja ia pun ditelepon oleh Tanuki yang ingin mengabarinya bahwa acara partinya dibatalkan. Mendengar hal itu, Taka pun kebingungan dan mencoba bertanya mengapa acaranya malah dibatalkan. Lalu Tanuki pun menjawab bahwa dirinya ini telah diserang oleh si Sanaki juga. Sehingga imbasnya Tanuki juga membatalkan rencana yang akan melindungi Taka dari serangannya geng Sanaki karena ia juga yang sudah diserang. Keputusannya itu telah membuat Taka tambah galau lagi dan bahkan ia juga merasa takut karena tidak memiliki backingan lagi. Begitupun juga dengan kelima sahabatnya yang malah ikut galau juga. Sampai akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pulang dengan perasaan gelisah dan ketakutan. Balik lagi kepada Taka yang tiba-tiba saja langsung dicegat oleh gengnya Sanaki. Bahkan mereka juga langsung mengerumuninya untuk mengeroyok. Sialnya Taka tidak bisa melawannya mengingat jumlah mereka yang sangat banyak sekali. Namun untungnya pengeroyokan itu pun berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian yang tidak sengaja berpatroli di sana. Namun masalah kembali muncul saat Taka diberitahukan oleh ayahnya bahwa sang ibu sedang berada di rumah sakit untuk dirawat. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung berlari ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Sesampainya di sana, ia pun langsung menemui ibunya untuk meminta maaf atas kelakuannya yang menjadi berandalan. Selepas itu, Taka pun pergi ke atap untuk meluapkan kesedihannya itu dengan berteriak. Namun tidak disangka dari belakang tiba-tiba Yamada datang yang ingin menenangkannya. Rupanya Yamada juga sedang berada di sana untuk melakukan check up medisnya. Lalu Yamada pun mencoba menenangkan Taka sambil menasehatinya agar Taka menjadi orang baik. Mendengar hal itu, Taka pun hanya terdiam saja. Singkat cerita, keesokan harinya Taka dan kawan-kawan pun dibuat ketakutan saat melihat pasukan geng Sanaki yang tiba-tiba datang ke sekolah itu. Bahkan dengan santainya mereka semua berhasil menerobos masuk ke sekolahnya. Melihat hal itu, mereka semua pun berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya Hachi telah tertangkap dan langsung diseret oleh mereka ke atap gedung. Di sana geng Sanaki pun memaksa Hachi dan kawan-kawan untuk bergabung di bawah naungannya bos Sanaki. Akan tetapi Hachi menolaknya dan lebih memilih babak belur ketimbang harus bergabung dengan mereka. Dan jelas saja perkataan itu pun telah membuat mereka marah sehingga geng Sanaki pun langsung menyeret Hachi dan berniat akan menjatuhkannya dari atap.
Bersama dengan itu, Taka yang sedang khawatir dengan keadaan Hachi yang sedang berada di atap. Maka dari itu, ia pun memutuskan akan pergi ke atap sendirian untuk menyelamatkan temannya itu. Sebelum pergi, ia pun meminta maaf kepada Yamada kalau dirinya itu terpaksa berubah menjadi berandalan sebab ia yang ingin memiliki banyak teman dan tidak ingin dibully lagi. Mendengar hal itu, akhirnya Yamada pun mulai memahami perasaannya Taka. Setelah menjelaskan semuanya, Taka pun langsung berlari ke atap gedung untuk menghampiri mereka. Sesampainya di sana, ia pun sangat terkejut ketika melihat Hachi yang sedang terdesak akan terjatuh. Melihat hal itu, ia pun menyuruh mereka untuk menghentikannya. Tentu saja geng ini pun menolaknya. Sehingga geng Sanaki pun memberi pilihan kalau Taka harus melompat dari atap gedung ini jika ingin temannya itu selamat. Tanpa rasa takut, Taka pun menyetujuinya dan ia pun langsung berlari untuk melompat dari atap. Namun untungnya ia pun masih selamat meski atap itu yang tinggi. Sampai akhirnya geng Sanaki pun merasa puas dan memutuskan untuk pulang dari sana. Sepulang sekolah, Taka dan kawan-kawan pun diberitahukan oleh Katsu yang berhasil menyelinap masuk ke markasnya geng Sanaki. Bahkan ia juga berhasil memfoto sosok Sanaki yang selama ini jarang menampakkan diri. Dan siapa duga setelah melihat itu, mereka semua pun malah jadi semangat untuk sebagai bentuk balas dendam karena telah mengusik mereka. Lalu mereka semua pun mulai membuat rencana penyerangan ini agar berhasil. Sampai akhirnya Taka and the gang pun sepakat akan melakukan penyerangan itu pada hari wisuda kelulusan. Dan singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Hari wisuda kelulusan pun akhirnya tiba. Sebelum tawuran, Taka pergi ke tempat jahit untuk menempelkan bordir serigala di jaketnya. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan semangat dan keberanian dalam dirinya, layaknya seekor serigala yang beringas. Tidak lupa ia pun menelepon kakaknya untuk meminta izin akan tawuran ini. Lalu ia juga memberikan pistol milik kakaknya itu, karena menurut ia seorang gentleman tidak butuh senjata. Setelah itu, Taka pun pergi ke sekolah untuk mengucapkan selamat perpisahan kepada Yamada. Bahkan di sana ia juga nekat mengungkapkan rasa cintanya kepada Yamada yang selama ini ia pendam. Tidak lupa ia juga memberikan sebuah kancing bajunya ke Yamada untuk meninggalkan kenangan di hari wisudanya itu. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya Taka and the gang mulai pergi ke markas geng Sanaki untuk tawuran. Terlihat sudah banyak sekali geng gabungan yang akan jadi lawannya. Dengan modal nekat, mereka tidak gentar untuk melawan geng Sanaki yang berjumlah ratusan. Melihat anak buahnya banyak yang tumbang, akhirnya sang bos pun turun tangan untuk menghadapi Taka and the gang. Tidak perlu diragukan lagi, Sanaki pun mampu memojokkan Taka dengan serangan mematikannya. Namun tidak menyerah begitu saja, Taka pun kembali bangkit untuk melakukan serangan balik. Dan siapa sangka tendangannya itu mampu membuat sang serigala ini terpental jauh. Dan singkatnya, geng Taka pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Lalu mereka semua pun kembali ke sekolah dengan wajah bonyok untuk merayakan hari wisudanya. Terlihat mereka yang sangat senang karena telah berhasil menggapai cita-cita terbesarnya, yaitu menjadi geng terkuat di kota. Dan film Maruboro pun akhirnya selesai. Mantap.